Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilianto Pratama dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28923505154. Di sini saya akan mengerjakan penugasan tindak lanjut dari ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Oke, di sini saya akan mengajak teman-teman semua kita akan mencermati mengenai apa itu pemohon pajak dari PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPN. Mari kita sama-sama lihat. Nah, ini ada poin presentasinya ya. Terdapat 4 materi yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama, PPh 23 meliputi dasar hukum, pemotongan PPh pasal 23, objek tarif, dan pengecualian. Serta poin yang kedua ada PPh 24. Dan poin yang ketiga ada PPh 25, serta yang terakhir kita akan mempelajari mengenai apa itu PPN. Nah, di dalam PPh pasal 23 terdapat dasar hukum, pemotongan PPh pasal 23, objek PPh pasal 23, tarifnya, dan pengecualian serta contohnya. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui dulu yang pertama mengenai apa itu dasar hukumnya ya. Jadi, dasar hukumnya pasal 23 ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. PMK nomor 251 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Selanjutnya, dasar hukum yang ketiga ada PMK nomor 244 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008 tentang jenis jasa lain yang dimaksud pada pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang nomor 26 tahun 2008. Kemudian dasar hukum selanjutnya ada Peraturan Dirjen Pajak nomor per strip 33 garis miring PJ garis miring 2009 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Selanjutnya yang kelima ada ketentuan Dirjen Pajak ya nomor ketentuannya strip 395 garis miring P garis miring 2001 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Selanjutnya pemotongan dan objek PPh pasal 23. Nah, ada dua nih. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 23 ini ya wajib disetor oleh pemotong pajak ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah transaksi dan dilaporkan dalam SPT masa PPh 23. Jadi, ketika kita menyetor pajak ya ke kas negara itu paling lambat itu tanggal 10 di bulan berikutnya. Misalnya kita menyetornya itu di tanggal 1 Januari. Nah, berarti maksimal itu kita bisa eh, menyetornya lagi sebelum jatuh tempo itu di tanggal 10 Februari ya di bulan berikutnya. Selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 23, yakni penghasilan tertentu yang dikenakan pajak dan dipotong oleh pihak pemberi penghasilan alias pemotong pajak saat melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. Nah, selanjutnya kita bisa sama-sama lihat ya di sini mengenai PPh ya, pasal 23 yakni penghasilan dari modal ya, yakni dividen. Apa sih itu dividen? Dividen itu pembagian laba kepada pemegang saham ya. Kemudian bunga. Nah, bunga ini adalah termasuk premium, diskonto, atau imbalan atas pinjaman. Nah, imbalan atas hak atau kekayaan tidak berwujud. Selanjutnya ada royalti ya. Royalti ini adalah imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain. Kemudian bukan objek pajak penghasilan pasal 23 ini ya. Penghasilan yang bukan objek pajak PPh pasal 23 meliputi penghasilan yang telah dikenai PPh final. Kemudian ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Selanjutnya ada tarif dan DPP ya. PPh pasal 23 ya meliputi apa aja ya tarifnya. Yang pertama ada hadiah selain undian diterima perusahaan, kecuali tidak dapat dipisahkan antara jasa dan material. Kemudian ada bunga selain bank atau koperasi, obligasi atau sun. Kemudian ada selain jasa catering atau boga. Selanjutnya royalti hanya dari jasanya. Kemudian ada 65 jenis jasa selain konstruksi tarif 20%. Nah, ini contoh soalnya. PT Cermat meminta CV selera sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan
dalam rangka perkenalan produk untuk sekitar 500 orang. Nah, kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah 30 juta. Nah, dasar pemotongan untuk jasa catering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Selera Sedap, yaitu sebesar 30 juta. Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV Selera Sedap, dipotong PPh pasal 23 oleh PPT Cermat sebesar 2% dikali 30 juta, yang hasilnya adalah 600.000. Nah, selanjutnya kita akan belajar ya mengenai apa itu PPh pasal 24, yakni kredit pajak luar negeri atau KPLN. Nah, PPh pasal 24 ini ya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Ketentuan ini memberikan hak kepada wajib pajak atau WP dalam negeri untuk mengurangi pajak terutang di Indonesia dengan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Kemudian dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya yang pertama ada pasal 24 Undang-Undang PPH dalam kurung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Nomor Undang-Undang 36 Tahun 2008. Kemudian dasar hukum yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan ya, PMK, yakni nomor 192 garis miring PMK titik 03 garis miring 2018 tentang tata cara pelaksanaan PPh pasal 24. Nah, selanjutnya kita mengetahui tujuannya dulu. PPh pasal 24 apa sih? Nah, yang pertama tujuannya adalah mencegah pajak berganda internasional, memberikan perlindungan agar WP tidak terkena pajak ganda atas penghasilan yang sama. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing ekonomi, mempermudah WP dalam melakukan kegiatan usaha di luar negeri. Kemudian yang ketiga ada mendorong kepatuhan pajak, ya, memberikan insentif kepada WP yang melaporkan penghasilan globalnya secara transparan. Selanjutnya, kriteria penghasilan yang dikreditkan. Yang pertama ini bersumber dari luar negeri. Kemudian yang kedua merupakan objek pajak di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pajak yang dibayar di luar negeri harus bersifat final dan sesuai ketentuan negara tersebut. Ya, selanjutnya kita akan mengetahui ya mengenai syarat dan prosedur pengajuan kredit pajak. Yang pertama, melampirkan bukti pembayaran pajak dari luar negeri yang sudah dilegalisasi oleh otorisasi atau otoritas pajak negara tersebut. Kemudian mengisi formulir pelaporan PPh pasal 24 dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Selanjutnya adalah membawa dokumen pendukung seperti perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B jika ada. Kemudian membawa dokumen pendukung seperti perjanjian penghindaran pajak berganda P3B jika ada. Nah, hal penting dalam penerapan PPh pasal 24 apa aja sih? Yang pertama, subjek pajak, yakni hanya berlaku bagi WP atau wajib pajak dalam negeri, baik individu maupun badan. Kemudian penghasilan yang diatur, ya, termasuk dividen, royalti, bunga, laba usaha, dan lainnya. Selanjutnya ada P3B. Nah, jika terdapat perjanjian P3B, ketentuan dalam perjanjian tersebut harus diikuti. Nah, ini contoh soalnya ya. Seorang WP memperoleh penghasilan di Indonesia sebesar 500 juta dan penghasilan dari luar negeri sebesar 100 juta. Pajak luar negeri yang dibayar adalah 20 juta. Kemudian pajak terutang di Indonesia adalah 150 juta. Nah, penghasilan luar negerinya ini 100 juta ya. Penghasilan kena pajaknya ini 600 juta. Kemudian kita tambahkan ya 500 ditambah 100. Nah, kredit maksimumnya ini kita ketahui ya 100 juta dibagi 600 juta dikali 150 juta ya hasilnya sama dengan 25 juta. Nah, karena pajak yang dibayar di luar negeri 20 juta lebih kecil dari kredit maksimum ya 25 juta, maka WP hanya dapat mengkreditkan 20 juta. Nah, selanjutnya cara menghitung PPh pasal 24 ya. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan dihitung dengan rumus KPLN lebih kecil dari penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak, kemudian dikalikan pajak terutang di Indonesia. Nah, KPLN atau kredit pajak luar negeri yang dapat dikurangkan. Kemudian penghasilan luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Penghasilan kena pajak adalah total penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia. Dan selanjutnya pajak terutang di Indonesia adalah pajak yang harus dibayar atas penghasilan global WP. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pajak penghasilan ya, pasal 25. Nah, PPh 25 ini adalah pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Nah, PPh 25 mengatur pembayaran angsuran pajak penghasilan secara bulanan yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak saat membayar pajak tahunan. Nah, kemudian dasar hukumnya apa? PPh 25 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 beserta perubahannya. Nah, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait mekanisme penghitungan dan pembayaran angsuran PPh 25. Nah,
Selanjutnya kita akan mengetahui ya pajak penghasilan pasal 25. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah membagi beban pajak tahunan menjadi pembayaran bulanan untuk menghindari beban besar di akhir tahun. Kemudian memberikan arus kas yang lebih stabil bagi pemerintah. Selanjutnya subjek pajak dan objek pajak. Wajib pajak orang pribadi ya termasuk karyawan, pekerja lepas dan profesi lainnya. Nah, wajib pajak badan ini seperti perusahaan, koperasi, yayasan atau bentuk badan usaha lainnya. Nah, objek PPh lima ini adalah penghasilan yang dikenakan pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan biaya-biaya yang diperbolehkan. Nah, mekanismenya ini ya, angsuran PPh lima dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya, dihitung berdasarkan surat pemberitahuan tahunan SPT pajak. Nah, kemudian kredit pajak ini adalah pajak yang sudah dibayar sebelumnya, misal PPh satu, PPh dua atau PPh tiga. Nah, cara pembayarannya bagaimana sih? Jadi melalui surat setoran pajak atau SSP, secara manual di bank atau kantor pos, online maupun melalui e-billing di situs DJP online. Angsuran PP lima harus dibayar paling lambat tanggal 15 setiap bulan untuk bulan berjalan. Jika terlambat membayar, wajib pajak dikenakan denda sebesar 22% ya dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar per bulan keterlambatan. Misal, PPh terutang tahun sebelumnya 120 juta, kemudian kredit pajaknya 12 juta. Angsuran bulanan PPh lima nya berarti wajib pajak tersebut harus membayar 9 juta setiap bulan hingga akhir tahun pajak. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai PPN atau yang sedang hangat-hangatnya nih ya di masyarakat Indonesia mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, PPN ini adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung karena beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir, tetapi penyetoran pajaknya dilakukan oleh pengusaha atau pihak yang menjadi wajib pajak pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, dasar hukum PPN-nya ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir itu diubah pada saat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang HPP. Kemudian dasar hukum yang kedua ada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan PMK terkait sebagai aturan teknis pelaksanaan. Nah, karakteristik PPN ya, tidak langsung. Pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga atau PKP dan tidak langsung dari konsumen akhir. Bersifat objektif dikarenakan berdasarkan transaksi tanpa mempertimbangkan kondisi subjek pajak. Kemudian multi-stage levy dikarenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, tetapi dapat dikreditkan sehingga tidak terjadi pajak berganda. Nah, kredit pajak ini apa sih? PPN yang dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang atau jasa atau PPN masukan dapat dikurangkan dengan PPN yang dipungut saat penjualan barang atau jasa atau PPN keluaran. Nah, kemudian pajak pertambahan nilai ini adalah subjeknya. Ya, subjeknya itu PKP, pengusaha kena pajak, badan atau individu yang menjual barang atau jasa kena pajak dan telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP, konsumen akhir, sebagai pihak yang menanggung beban PPN dalam harga pembelian. Kemudian objek pajak, penyerahan barang kena pajak atau BKP, barang yang dikenakan pajak menurut peraturan, termasuk barang berwujud, misalnya kendaraan, elektronik, dan tidak berwujudnya itu misalnya lisensi atau hak paten. Kemudian penyerahan jasa kena pajak atau JKP, jasa yang dikenakan pajak seperti jasa konsultan, transportasi, dan teknologi informasi. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar negeri di dalam negeri. Kemudian yang terakhir ada ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP. Nah, ini ada tarif PPN dan mekanismenya ya. Tarif umum yang pertama. Nah, ini tarif umum ini 11% mulai berlaku sejak 1 April 2022 sejak Undang-Undang HPP. Kemudian ada tarif khusus ya, 0% untuk ekspor BKP dan JKP. Kemudian tarif maksimal ini dapat dinaikkan hingga 15% sesuai ketentuan Undang-Undang HPP. Kemudian pemungutan PPN ya dilakukan oleh PKP pada saat transaksi. Selanjutnya ada penyetoran PPN ya. PKP wajib menyetorkan PPN keluaran dikurangi PPN masukan yang dapat dikreditkan. Dan yang terakhir adalah pelaporan PPN ya melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPN di setiap bulan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.
Nah, ini perhitungan PPN ya. PPN keluaran dipungut oleh PKP saat menjual BKP atau JKP, yaitu tarif PPN dikali harga jual. Selanjutnya PPN masukan itu PPN yang dibayar PKP saat membeli BKP dibagi JKP. Kemudian pajak terutang ya, selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, barang dan jasa yang tidak kena PPN apa aja? Nah, barang yang tidak kena PPN ini ada barang hasil pertambangan, barang kebutuhan pokok itu seperti beras, gula, garam, kemudian makanan minuman yang disajikan di tempat tertentu, dan yang terakhir ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, jasa tidak kena pajak ini atau JKP ada jasa di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sosial. Nah, sanksi dan pelanggaran PPN ini ada keterlambatan penyetoran itu akan dikenakan bunga sesuai ketentuan. Misalnya kita terlambat pelaporan itu maka ada sanksi denda sebesar 500.000. Kemudian tidak menyetor pajak yang terutang, itu ada sanksi berupa denda hingga 100% dari jumlah pajak terutang. Kemudian manfaat PPN itu ada sumber pendapatan negara ya, kontribusi besar terhadap penerimaan negara, adil dan transparan ya, beban pajak hanya dikenakan pada nilai tambah di setiap tahap. Kemudian meningkatkan kepatuhan ya dengan sistem faktur pajak dan laporan SPT, pengawasan lebih mudah dilakukan. Ya, selesai. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat salah-salah kata yang saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.